Setelah melakukan penyelidikan lebih dari 1 pekan, personil gabungan dari Polsek Lubek melakukan penggerebekan sebuah kampung narkoba di kawasan Pasar Gabung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Saat digerebek, sejumlah warga sempat melakukan perlawanan namun berhasil diredam oleh petugas. 1 orang DPO yang bernama Cici yang merupakan bandar narkoba kelas kakap yang dijuluki si Ratu Sabu tak berkutik saat digerebek petugas di rumahnya. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati barang bukti 217 paket kecil dan 1 paket besar narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam berangkas lengkap beserta timbangan digital dan uang hasil penjualan sabu. Selain itu, petugas juga mengamankan 11 pria yang tengah asik berpesta narkoba di sebuah ruangan yang sengaja disediakan oleh sang bandar. Selain mengamankan narkotika jenis sabu, petugas juga berhasil menyita 1 pot tanaman ganja. Bersama barang bukti, seluruh tersangka digelandang ke Mapolsek Lubek guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat ini kita masih melakukan pengembangan beserta 11 orang lainnya yang kita amankan. Kita masih dalami keterlibatannya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Keberadaan dapur MBG di Desa Banaran Sragen yang bersebelahan dengan kandang babi menuai polemik. Tim investigasi BGN langsung meninjau kandang babi milik warga yang berada di samping dapur MBG. Usai peninjauan, tim kemudian melanjutkan pemeriksaan ke dapur MBG yang baru selesai dibangun. Namun keputusan terakhir tentang keberadaan dapur MBG di dekat kandang babi akan ditentukan setelah proses mediasi. Sebelumnya, pembangunan dapur MBG yang bersebelahan dengan kandang babi di Sragen menuai polemik dan viral di media sosial. Dapur MBG tersebut berdiri tepat di samping kandang babi milik warga yang telah beroperasi puluhan tahun. Di kandang tersebut terdapat lebih dari 100 ekor babi dan telah berdiri sekitar 50 tahunan dan memiliki izin lengkap. Pemilik kandang babi Angga mengaku kecewa karena pembangunan dapur MBG dilakukan tanpa komunikasi dengan dirinya dan warga sekitar. Tapi kan ya juga ada solusi ini. Jadi ben podo penake, ben iso podo nyambut gawe ini, podo mlakune. Ora semena-mena nutup kandangku. Aku direlokasi, dikompensasi ya juga mau, tapi Mas aku. Kandang ini sudah berdiri berapa tahun, Mas? Sudah berdiri ya 50 tahunan ada dari Bapak, ini warisan. Ya, setelah kita sudah mediasi sama Kapolres, tim sama seluruh murbida yang ada. Rencana kapan itu? Besok pagi. Besok pagi di? Nanti saya sampaikan. Ya. Jadi kedua belah pihak ya Pak? Seluruhnya, seluruh dengan Satgas MBG. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Remaja laki-laki ini terus memberontak lantaran menolak saat akan dibawa ke klinik untuk disunat. Karena kewalahan, keluarga remaja ini kemudian meminta bantuan petugas damkar yang langsung datang ke lokasi di Kampung Pekopen, Desa Lambang Jaya, Tambun Selatan, Bekasi. Setelah diajak bicara dan dibujuk, remaja ini akhirnya mau disunat dan diantar ke klinik menggunakan mobil milik damkar serta didampingi petugas. Menurut keluarga, mereka sudah bingung membujuk karena kerap melawan dan bahkan kabur dari rumah karena takut disunat. Tukang sunat udah sempat datang tuh ke rumah. Sampai kita nungguin ya tuh tukang sunat di rumah sampai jam 12. Tahu-tahu bocahnya mah udah kabur. Kita pada nyariin udah emang nggak bisa gitu, nggak bisa dicariin lagi. Akhirnya kami bertemu dengan anaknya. Terus kami membujuk untuk anak ini mau dihitan, mau disunat. Sampai kami antar pula sampai ke tempat hitannya, kembali lagi ke tempat rumah.
Pertolongan damkar ini sangat diapresiasi dan dipuji karena menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan bantuan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sekarang kita lagi ada di Blok M, tempatnya Gen Z, tapi ada makanan Palembang namanya mie celor. Nih dia, tuh. Langsung aja ya sobat makan, serbu makan, borong, let's go. Mie celor selalu diburu pecinta kuliner Palembang karena mampu mengobati rindu makanan khas Palembang dengan rasa yang bikin ketat. Seorang wanita cantik yang mengaku asal Palembang, Sumatera Selatan tertangkap basah menyamar sebagai pramugari maskapai komersil. Ia datang ke bandara lengkap dengan seragam, koper, hingga kartu identitas. Untuk bisa masuk ke dalam pesawat, wanita ini membeli tiket. Penyamarannya terbongkar setelah tak bisa menjawab saat ditanya awak pesawat lainnya. Aksi pelaku berakhir setelah pesawat rute Palembang-Jakarta ini mendarat. Di bandara, ia ditunggu petugas keamanan dan langsung diperiksa pihak Afsec. Wanita bernama Nisha ini pun memberikan klarifikasi dan meminta maaf. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Menurut polisi, pelaku terobsesi ingin menjadi pramugari namun gagal. Yang bersangkutan bisa naik pesawat karena punya tiket penerbangan. Yang bersangkutan ini punya cita-cita menjadi pramugari dan sebelumnya juga pernah mendaftar sebagai pramugari. Jadi yang bersangkutan bisa naik pesawat karena memang yang bersangkutan punya tiket dan ada boarding pass-nya dalam penerbangan tersebut. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman apakah kejadian tersebut ada tindak pidananya atau belum. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak maskapai terkait viralnya kasus tersebut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Aktor Ahmad Zoni menjalani sidang lanjutan dalam kasus penjualan narkotika jenis sabu di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa, Ahmad Zoni mengatakan berita acara pemeriksaan atau BAP tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dituduhkan. Ahmad Zoni juga mengaku diintimidasi oleh oknum penyidik dalam memberikan keterangan. Selain diintimidasi, Ahmad juga mengaku diminta oknum penyidik menyiapkan uang 3 miliar rupiah untuk 10 orang yang saat itu ikut diamankan, termaksud dirinya. Ia pun meminta kepada hakim untuk mencabut berita acara pemeriksaan tersebut. Paling kelihatan ada duitnya ini kan saya, katanya kan. Kamu bayar semua ini 10 orang, katanya kan. Ya saya nggak mau lah, tadi saya bilang, ya kan. Nah, lalu mereka pun juga semua mendengar, bahkan juga di luar sana juga udah disiapkan. Bahkan dia sudah datang hampir 2 kali, pas minggu depannya dia datang lagi. Mau nggak 300 juta, bayar 300 juta, kalau nggak nih tanda tangan aja di BAP itu. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Seperti inilah detik-detik seorang balita berusia 3 tahun yang terjatuh dari balkon lantai 2 rumahnya di kawasan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Insiden ini mengagetkan tetangga di sekitar rumah korban yang langsung mengevakuasi bayi malang tersebut.
Sebelum terjatuh, tetangga sempat mendengar balita tersebut menangis dari dalam rumah. Warga kemudian mengetahui bahwa korban bersama adiknya yang masih berusia 2 tahun ditinggal di rumah oleh orang tua mereka yang sedang pergi menjemput anaknya yang lain pulang sekolah. Selain membawa korban ke rumah sakit, warga juga evakuasi adik korban yang sempat terkunci di dalam rumah. Itu naik ke atas Pak pakai bangku kecil. Nah ibunya itu lagi ngejemput sekolah, ada kakaknya. Nah saya juga pas dia jatuh, saya otomatis dong dipanggil sama warga, Pak RT warganya jatuh. Saya bawa ke klinik, di klinik dia ngomongin, Pak ini mah nggak bisa, harus dijahit katanya. Tapi nggak bisa Pak, harus orang tuanya katanya. Kasus ini telah ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seperti inilah rekaman kamera CCTV aksi viral pemilik toko Sri Ernawati saat menggagalkan aksi pencurian tabung gas. Pencurian ini terjadi beberapa hari lalu di tokonya di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat melancarkan aksinya, pelaku mencuri 2 buah tabung gas 3 kg dan hendak kabur menggunakan sepeda motor. Namun korban langsung mengejar dan menarik baju pelaku hingga gas tersebut jatuh menimpa kakinya. Pelaku pun akhirnya gagal membawa barang curian. Namun korban mengalami patah jari dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Dia bawa ibu ngejar. Terus gasnya dijatuhin ke kaki? Iya, kan dia udah ibu dorongin orangnya. Ya mungkin nggak sempat dia ini lagi, udah gasnya dibuang aja gitu kan. Untuk mengantisipasi pencurian terulang kembali, pemilik toko langsung menyimpan seluruh tabung gas tersebut ke dalam toko. Sementara itu, korban telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke Polsek Bantar Gebang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tim Polres Blitar Kota mengamankan seorang pria DW, pencuri baut rel kereta api di Desa Kalipucung, Kabupaten Blitar. Pelaku pun menunjukkan titik lokasi pencurian baut rel kereta api kepada polisi. Penangkapan bermula saat DW bersama rekannya melancarkan aksinya di sepanjang jembatan rel kereta api. Warga yang curiga langsung mengamankan pelaku, namun satu rekan pelaku melarikan diri. Saat digeledah, warga menemukan 13 batang baut rel kereta api. Pelaku mengaku melakukan aksinya sudah beberapa kali. Dari pengakuan PJKA banyak yang hilang sampai 100 lebih itu dia melakukan sudah berulang kali mulai jalur perbatasan dari Tulungagung sampai di wilayah Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Diketahui baut yang telah dicopot dari rel dinilai bisa membahayakan laju kereta api. Kini polisi juga masih memburu satu pencuri baut rel kereta api yang identitasnya sudah diketahui. Dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Dua orang pria di Kota Parepare, Sulawesi Selatan digiring ke kantor Polres Parepare setelah tersangkut kasus pencurian sepeda motor milik seorang ibu rumah tangga. Kasus tersebut terungkap setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah pelaku ditangkap, polisi pun heran karena salah satu pelaku adalah suaminya korban sendiri. Dari keterangan polisi, pelaku sempat menemani sang istri melaporkan kasus tersebut ke Polres Parepare. Polisi mengungkap bahwa motif pelaku mencuri sepeda motor istrinya karena ingin meminjamkan motor tersebut ke temannya. Pelaku ingin memberikan motor kepada temannya dengan alasan bahwa motor temannya itu sudah tua. Sehingga dia mencuri motornya istrinya dan motor tersebut secara bersama-sama ke lokasi kejadian dan mengambil motor dan kemudian motor tersebut dibawa ke. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di penjara dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Ekatama, iNews melaporkan. Terekam kamera pengawas, detik-detik seorang pria mencuri sebuah telepon genggam milik kedai minuman di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Awalnya pelaku datang dengan modus meminta uang kebersihan. Namun saat karyawan lengah, pelaku dengan cepat mengambil telepon genggam yang berada di meja kasir. Usai mencuri, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Diduga pelaku sudah kerap melakukan aksi pencurian serupa di tempat lain. Saya bilang ada tukang sampah, minta uang sampah. Akhirnya udah kayak gitu, pas kita ke depan, kita belum ngeh kalau itu handphone nggak ada kan. Kita minta lihat CCTV dan itu orangnya yang ngambil. Kini kasus pencurian tersebut sudah dilaporkan ke Mapolsek Kembangan, Jakarta Barat. Korban berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.